Halo guru-guru hebat, saat ini kita akan mencoba memberikan ide kepada guru-guru hebat yang akan menginspirasi dunia. Yang pertama mungkin saya akan memberikan ada 5 poin yang saya bisa sharing kepada Bapak Ibu guru-guru hebat ini. 5 poin untuk menyiapkan diri kalau pembelajaran blended akan digunakan. Atau dikatakan blended learning akan digunakan. Kita tahu situasi yang ada di kita sekarang, bahwa pada saat kita masuk ke sekolah, itu yang kita hadapi dan yang pasti adalah bahwa situasinya menjadi situasi yang tidak menentu. Karena yang kita kenal pandemik itu unpredictable. Lalu pada saat yang sama sudah saya pernah katakan, kita ketemu dengan VUCA. VUCA itu adalah bahwa adalah volatile yang sangat sering kali berubah satu tempat, berubah satu keadaan dengan keadaan lain. Yang kedua adalah uncertainty, bahwa ketidakpastian menjadi bagian dari hidup kita. Dan yang ketiga adalah bahwa apa yang kita hadapi sangat kompleks. Yang kita kenal dengan complexity. Dan setiap kita mengambil keputusan, tidak ada keputusan hitam atau putih, tetapi kita harus mengambil keputusan in between di antaranya, yaitu keputusan abu-abu. Begitu juga dengan sekolah yang akan kita hadapi. Pada saat kita masuk, kita diminta tidak banyak murid yang ikut di dalam proses pembelajaran kita. Mulai dari 10% mungkin, 30%, 50%. Nah ini yang membuat situasi kita tidak menentu. Nah oleh karena itulah kita harus menyiapkan dan kita membutuhkan teknologi di situ. Nah oleh karena itu ada 5 poin yang ingin saya share kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah bahwa tolong siapkan betul bahwa kita punya LMS, Learning Management System. Whatever LMS-nya yang ada itu. Ia boleh pakai Google Classroom yang sederhana begitu. Terus juga boleh pakai Schoology, boleh pakai Blackboard, Canvas maupun Moodle yang kita buat sendiri. Tidak ada masalah. Yang penting kita punya LMS. Kenapa LMS? Agar kita tahu kapan kita melakukan pelayanan akademik bagi siswa-siswa kita dan ada yang mengaturnya. Ini penting. Jadi yang pertama adalah bahwa kita harus siapkan LMS dengan benar. Sekali lagi bukan LMS-nya, artinya mereknya, bukan. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakan LMS tersebut. Kita yakinkan bahwa LMS adalah replika yang tepat bagi keadaan sekolah yang kita bawa ke dalam dunia maya. Itu yang paling penting. Sekali lagi bukan mereknya. Nah itu. Sehingga apa? Mulai kita memposting, kita mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan siswa. Semuanya itu kita yakinkan itu seperti pada saat kita tatap muka dapat dilakukan oleh teknologi tersebut. Yaitu tadi kita bisa menggunakan dengan Learning Management System. Yang kedua adalah bahwa kita bersiap melaksanakan apa yang kita kenal dengan flipped classroom. Flipped classroom ini itu adalah kita membalik situasi sekolah. Apa itu pembalikan situasi sekolah? Bahwa yang seharusnya dilakukan di kelas seperti tutorial, kita menjelaskan tentang konten-konten kepada siswa sampai siswa paham, dan kita tahu bahwa itu sudah kita lakukan, kita rubah sekarang itu kita siapkan lebih dulu dan kita masukkan ke dalam LMS. Jadi di flip itu begitu prinsip dasarnya. Kita membalik apa yang kita lakukan sehari-hari secara rutin itu kita masukkan ke dalam LMS. Sehingga kita masih punya waktu nantinya pada saat tatap muka. Sekali lagi kan blended itu antara tatap muka dengan online itu dipadukan sedemikian rupa. Nah oleh karena itu siswa akan lebih siap karena dia akan bisa membaca tutorial kita
video kita, dia akan dengarkan. Apapun yang kita tuliskan di dalam tutorial kita, apapun kita sampaikan dalam bentuk video di dalam tutorial kita, begitu, itu bisa dibaca, bisa dipahami dengan waktu yang berbeda. Ini hebatnya. Yaitu apa? Setiap orang bisa mengakses, bisa cepat, oke, silakan cepat, tapi juga dia bisa lambat, dalam artian lambat itu berapa kali dia harus ambil untuk bisa paham. Maka dengan ketersediaan tutorial dalam bentuk tadi ya, elektronik, yang bisa diambil kapan saja, bisa dibaca kapan saja, bisa dinikmati kapan saja, ini akan membuat siswa lebih siap. Nah, pada saat dia bertatap muka dengan kita, itu artinya readiness-nya tinggi. Pada saat readiness tinggi, maka yang terjadi apa, Ibu Bapak? Kita lebih mudah berdialog. Di sanalah terlihat bahwa SCL jalan, Student Centered Learning, itu berjalan dengan bagus. Kenapa berjalan dengan bagus? Karena siswa kita sudah lebih siap. Siswa kita tidak tahu bahwa dia belajar 10 kali tentang materi kita, tidak tahu dia belajar 2 kali, atau cuma sekali. Tetapi itu semua membawa dia kepada kesiapan bertemu dengan kita. Mungkin ada masalah, nah kita diskusikan masalahnya pada saat tatap muka. Itulah kenapa tatap muka tidak memerlukan waktu yang banyak. Karena sudah siap lebih dahulu dengan kesiapan kita. Itu Bapak Ibu guru hebat yang sudah kita siapkan. Jadi betapa perencanaan menjadi penting. Oleh karena itu, lesson plan atau RPP itu adalah urutan kegiatan kita yang kita masukkan, mana yang kita siapkan untuk masuk ke dalam LMS kita, mana yang kita tatap mukakan. Nah, pada saat di tatap muka, kita bisa bicara tentang proyek-proyek kepada siswa kita yang harus kita berikan kepada siswa. Itulah kenapa blended adalah wahana yang paling tepat pada saat kita ingin melaksanakan apa yang kita kenal dengan project-based learning. Mungkin juga case-based learning yang menjadi akar dari apa yang kita kenal dengan OBE, Outcome-Based Education. Tolong diingat, Kemdikbud sekarang memberikannya bukan KD-KD lagi kan? Dia bisa membicarakan tentang learning outcomes. Artinya apa? Kita sebagai guru-guru, Anda semua sebagai guru-guru yang hebat, itu berpikir bahwa apa yang bisa dilakukan siswa setelah, sekali lagi ya, setelah memperoleh pembelajaran dari kita, setelah kita anggap mastery, tuntas dari pembelajaran kita. Bukan ketuntasan itu sendiri, tapi setelah dia tuntas, apa yang bisa dilakukan. Itu OBE. Nah, yang ketiga, catatan saya begitu, yang ketiga adalah karena kita tadi menggunakan teknologi, maka mau tidak mau kita harus memilih tools yang tepat. Yang ketiga, tools yang tepat. Tools yang tepat itu apa? Banyak sekali. Sekali lagi, tools yang tepat itu untuk kita mencoba melihat apa yang kita akan pembelajaran yang sinkronus. Sekali lagi, pasti kita akan melakukan juga pembelajaran yang dimana kita dengan siswa kita itu pada saat yang bersamaan itu terjadi tatap muka, baik tatap muka real maupun tatap muka maya. Dan itu tidak mahal. Kenapa? Karena kan kita bisa lakukan laptop satu, lalu setelah itu kita bisa melihat si siswa yang di rumah bisa melihat kita mengajar teman-temannya. Itu saya katakan sinkronus, bukan asinkron. Yang asinkron tadi kita siapkan. Yang sekarang yang sinkronusnya, itu kita menggunakan teknologi. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan Zoom yang sudah biasa dilakukan. Lalu, sorry saya mengatakan ini bukan ingin menyatakan bahwa saya adalah endorse dari mereka. Tidak gitu ya. Jadi Zoom, ada Google Meet, ada Webex, lalu ada apa lagi Microsoft Teams gitu. Ada satu lagi Live Size, ada Blue Jeans, ada Join Me, ada Cyberlink. Begitu banyak alat yang ada. Silakan yang paling nyaman bagi Bapak Ibu itu yang mana?
Karena guru hebat adalah guru yang bisa memilih dengan tepat menurut kenyamanannya. Tetapi menggunakannya itu lebih penting. Kenapa? Tidak penting namanya, tetapi yang paling nyaman bagi Bapak Ibu apa? Pasti yang paling nyaman tentunya yang free dong gitu. Ya, yang bisa free itu Zoom misalkan, Google Meet itu bisa bisa free gitu. Webex pun free sebenarnya gitu. Tetapi ada yang bayar ini, yang BlueJeans itu bayar, JoinMe itu bayar. Oke, lalu kita menyiapkan program-program yang efektif ya, yang mendorong apa yang kita sebut dengan interaktivitas. Kenapa interaktivitas diperlukan, Bapak Ibu? Interaktivitas itu sangat penting bagi SCL, Student Centered Learning. Karena di sana bisa ditunjukkan yang Bapak Ibu paling kenal betul kan dengan porsi gitu ya. Yang paling kenal itu. Jadi kita bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka menyajikan kreativitas mereka, itu harus muncul di dalam interaktivitas tersebut. Nah, oleh karena itu, ini penting kita melakukan yang interaktivitas. Ada beberapa alat, Ibu Bapak, yang bisa meningkatkan interaktivitas, sehingga kita bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam kelas, baik kelas virtual maupun kelas yang real meeting yang dikatakan dengan luring tadi. Yang pertama, kita kenal dengan Padlet, kita kenal dengan Google Jamboard, lalu kita kenal dengan Explain Everything. Kita tahu ada Kahoot gitu. Kita kenal dengan Peer Deck dan kita kenal dengan Nearpod. Nah, program-program ini Ibu Bapak itu bisa membantu kita melihat seberapa efektif pertanyaan-pertanyaan kita itu dijawab oleh siswa. Artinya apa Ibu Bapak? Kita sebagai guru hebat sudah melakukan yang menjadi tren assessment saat ini. Yaitu apa? Classroom assessment. Yaitu assessment di dalam proses. Dengan program-program yang interaktif ini kita tahu seberapa cepat siswa bisa menerima konten-konten yang kita berikan. Nah, oleh karena itu, ini menjadi bagian penting untuk kita untuk menguasainya. Nah, whatever itu COVID sudah lalu atau tidak begitu, atau masih ada, tapi itu menjadi penting karena apa? Kita menjamin interaktivitas tersebut. Kita menjamin itu ada, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa mencobanya gitu ya, interaktivitas itu. Dan lalu kita bisa melakukan apa yang kita kenal dengan assessment formatif atau formative assessment, penilaian formatif. Sekali lagi, sekarang sudah shifting Ibu Bapak. Di beberapa dunia, di beberapa negara-negara di dunia ini sudah shifting. Yang tadinya tekanannya kepada summative assessment menjadi formative assessment. Kenapa? Karena di sana kita tahu proses perkembangan yang ada bagi siswa kita. Nah, program ini bisa membantu kita. Yang keempat, yaitu kita harus memberikan tekanan kepada apa yang kita kenal dengan desain pembelajaran. Penting, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena desain pembelajaran ini, saya katakan tadi yang bagian yang paling penting di dalam blended, ya, karena kita bisa mengurutkan pembelajaran itu seperti apa. Yang pertama kita harus apa? Tahapan pertama kita harus seperti apa? Tahapan kedua harus seperti apa? Ketiga apa? Pada saat tahapan pertama, apa yang kita butuhkan? Mana yang disimpan di LMS, mana yang harus kita tatap maya maupun tatap muka langsung, gitu. Kita tahu. Nah, ini dalam pembelajaran kalau dulu kita sebut dengan script conference gitu ya. Ada script yang kita buat. Lesson plan itu lebih bagus ke script. Jadi nggak apa kalau ada lesson plan satu halaman, nggak apa-apa ada itu. Cuma itu adalah urutan poin-poinnya. Tetapi kita punya yang namanya urutan-urutan yang harus kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Ini penting, itu dikatakan desain pembelajarannya, dikatakan learning design-nya itu. Nah, kita tahu pada saat yang sama kita akan ada yang disebut teknologi apa yang digunakan. Tadi yang saya katakan, oh iya, kami kepingin ketemu dengan siswa tetapi secara maya dan saat yang bersamaan secara tatap muka langsung. Terus kita menggunakan apa? Ya tadi kan sudah Bapak Ibu biasa melakukannya. Pakai Google Meet, oke. Kita pasangkan di situ di Google Meet di depan kelas kita dan siswa kita yang
rumah itu bisa melihat kita berinteraktivitas gitu. Nggak usah menggunakan teknologi yang canggih-canggih, nggak perlu gitu, saya pikir. Tapi yang paling penting adalah kegunaannya, yaitu apa? Kalau bisa sih, misalkan kita tambahkan saja di dalam komputer guru webcam gitu, misalkan saja. Yang bisa agak lebih luas, yang wide angle. Kalau bisa demikian. Kalau ada yang 360 ya bagus gitu. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang penting apa? Si guru masih terdengar suaranya. Sekali lagi, si guru masih terdengar suaranya. Si guru jelas memberikan petunjuk kepada siswa, pemahaman kepada siswa, lalu si guru tahu persis apa urut-urutan yang tepat agar siswanya bisa, dan lalu guru mengatakan, anak-anak sekalian, kamu bisa melihat apa yang ibu katakan, bapak katakan, itu nanti tolong dilihat itu, kamu ambil ditentukan di LMS itu di mana. Nah, oleh karena itu yang terakhir, yang kelima, berikan apa yang kita kenal dengan apa ya dikatakan sebagai teknologi dasar. Itu yang kelima, teknologi dasar kepada siswa kita. Karena kita tahu bahwa siswa kita tidak selalu melek teknologi. Ini penting Ibu Bapak gitu. Lalu apa? Kita bahkan copy paste gitu ya, copy paste itu harus diajarkan kepada mereka. Lalu bagaimana mereka men-searching di LMS. Lalu men-searching di dunia lain. Kita berikan. Nah, oleh karena itu link menjadi penting, dan bagaimana mereka mengcopy, bagaimana mereka mengupload selain download begitu. Nah, semua harus kita ajarkan. Kira-kira ada yang dikatakan, ada yang kita sebut touch typing. Itu ada. Jadi kalau memang si siswa punya laptop yang bisa touching begitu langsung, nah itu bisa kita ajarkan. Lalu yang kedua adalah web navigation. Itu penting. Bagaimana navigasi-navigasi di web kita itu diberitahu kepada siswa kita agar apa? Lancar di dalam menggunakan LMS kita. Lalu kalau kita kurang, kita bisa tahu jadi, oh iya, LMS kita kurang interaktif, kurang user friendly misalkan. Kita bisa memberitahu kepada tim yang membuatnya. Itu Ibu Bapak. Lalu yang ketiga, tadi yang dikatakan hyperlink. Bagaimana mereka menggunakan hyperlink? Lalu pada saat yang sama, bagaimana mereka meng-create hyperlink? Fungsinya buat apa? Karena mereka perlu pada saat ada project dari kita, dia sudah menggunakan itu dan dia sudah menyimpannya. Misalkan di OneDrive atau Google Drive, apapun yang disebut dengan cloud storage itu, yang mereka bisa gratis ambilnya, mereka bisa simpan di sana. Sehingga pada saat diklik oleh dia bisa langsung kita bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Dan ini juga bisa membantu kita untuk tidak terlalu banyak menyiapkan storage. Ya, jadi mereka storage-nya ada di mereka. Tapi kita bisa punya akses mengambil hasil pekerjaan dari mereka. Itu fungsinya hyperlink. Sehingga yang dikatakan teknologi dasar ini harus disiapkan. Dari tingkat mana? SD pun bisa. Mungkin SD kelas atas gitu. Ya, tapi kalau misalkan SD kelas bawah, ya kemungkinan kita tidak banyak menggunakan itu. Nanti apa yang lain, ya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu ada yang paling sederhana dari 5 tadi yang saya katakan, saya hanya memberikan 5, ya. Bagaimana kalau semuanya nggak punya? Bagaimana kalau aksesnya nggak ada? Begitu. Nah, ini yang menjadi masalah memang, ya. Ini yang jadi masalah, yaitu akses, ya, jadi jaringan dan akses. Nah, kalau aksesnya nggak ada, mereka bisa mengambil akses yang paling mudah, yaitu apa? Secara asinkron. Jadi mereka bisa mengambil bahan-bahan yang sudah kita siapkan di tempatnya, kapan aja mereka bisa ambil. Itulah memerlukan LMS yang baik. Atau kalaupun tidak punya LMS, don't worry, be happy, la tahzan. Bapak guru ibu yang hebat, karena Bapak ibu guru pasti punya, yaitu apa? Kita sewa atau kita ambil tadi Google Drive atau OneDrive, whatever itu yang namanya cloud storage, yang gratisan banyak. Kita taruh, lalu kita buka aksesnya, tentunya passwordnya, kita kasih ke mereka agar mereka bisa ambil. Dan kita bisa setiap 3 bulan menggantinya atau menambahkannya. Kalau kita tidak mau tambah sewa, ya kita gantinya. Cukup itu. Sudah cukup. Jadi antara sinkron dan asinkron berjalan dengan bagus.
Guru-guru yang hebat, saya pastikan bahwa Anda akan mengerjakannya dan memastikan diri kita melakukan yang disebut sebagai adaptasi teknologi pembelajaran terhadap situasi yang tidak menentu ini, sehingga kita sebagai guru, dan saya meyakini ibu bapak semua, di dalam hati kita semua ingin memberikan layanan akademik terbaik dan berkualitas. Sekali lagi, layanan akademik terbaik dan berkualitas. Oleh karena itu, kita semua harus melakukan adaptasi dan perubahan di dalam diri kita. Guru yang hebat melakukan perubahan dan adaptasi. Ingat, adaptasi adalah resultan dari rutinitas kita dengan inovasi. Inovasi inilah yang Bapak Ibu butuhkan sehingga kita menjadi seorang guru yang adaptif expert. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu guru merupakan guru-guru yang mau berubah. Karena apa? Perubahan adalah keniscayaan dan Bapak Ibu guru mendapat tantangan yang baru. Dan Bapak Ibu guru yang hebat adalah Bapak Ibu guru yang ingin ikut ke dalam tantangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.